Salam semuanya untuk pengikut Aksus D. Hari ini, sore ini aku berkunjung di suatu tempat yang pastinya tempat yang cukup menenangkan pribadiku sendiri, dan aku ingin berbagi buat teman-teman Aksus D. Aku ada di Pertapan Air Remit di Dolok Permonangan, Parapat, Sumatera Utara bersama Rahib Christian Amore. Kita bincang-bincang sedikit, kita ngobrol-ngobrol tentang kegelisahan masa kini dan pengetahuan kita tentang yang ingin kita ketahui. Contohnya aku pribadi, aku ingin bertanya kepada Rahib dan aku ingin share kepada teman-teman Aksus D. Ya, kita bersama Rahib Christian Amore. Selamat sore Rahib. Selamat sore Kak. Ini Rahib, kita kan lagi di bulan November ini Rahib. Kita sebagai umat Katolik mengingat arwah-arwah, mendoakan orang-orang yang telah meninggal di dalam gereja Katolik. Mungkin bisa Rahib nanti bisa jelaskan bagaimana pengertian penjelasan tentang di dalam Katolik dalam mendoakan orang-orang yang telah berpulang gitu, Hib. Terus Hib, kan aku pribadi Hib orang muda yang menikah masih umur muda, atau teman-teman Aksus D yang baru saja memulai pernikahan seperti adik aku gitu, Hib. Adakah renungan atau secara Katolik untuk bagaimana dalam perkawinan, pengertiannya atau renungannya, atau dari sudut pandang gereja Katolik gitu, Hib. Baik. Terima kasih untuk Kak Vero, Bang Arthur yang sudah datang berkunjung. Ini udah sekian tahun baru datang lagi. Baik. Salam juga untuk adik-adik dan semua. Nah, saya sedikit berbagi lebih kepada hal spiritual, lebih kepada hal mistik lah dikatakan. Tentang apa hal yang kamu pertanyakan? Tadi kamu bertanya tentang mendoakan jiwa. Iya, mendoakan jiwa. Untuk bulan ini, bulan November, ya. Tanggal 1 kemarin kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kemudian di tanggal 2-nya itu kita memperingati arwah semua orang beriman. Baik, saya akan coba menjawab sedikit, berbagi renungan, berbagi pengalaman rohani, pengalaman spiritual tentang jiwa. Nanti coba akan saya jawab juga pertanyaan kamu untuk para pasangan muda, pria dan wanita yang menikah. Apa nilai hubungan antara laki-laki dan perempuan, suami istri dalam ikatan ilahi? Nah, ini dari awal langsung saya katakan ikatan ilahi. Baik, saya akan memulainya dari pemahaman iman kita, begitu ya, pemahaman iman, pengertian kita tentang manusia. Ada baiknya kita mengenal dulu manusia, baru kita mengenal kehidupan dan kematian. Nah, di dalam kita ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, pada saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, pada saat Allah menciptakan Adam, Allah memberikan rohnya, nafasi hayanya, ya. Nah, tubuh memiliki jiwa dan roh. Agar sedikit mengerti apa itu, nih sebagai contoh yang sederhana. Kalau kamu lihat ada orang memunguti sampah, makan plastik, itu sakit jiwa dikatakan mereka. Tapi ada juga orang yang contohnya dia sudah di ruang ICU, tiba-tiba sesuai dengan perjalanan waktu dia sehat, ya aku waktu itu dulu waktu di ruang ICU itu ku tengoknya kalian di situ. Nah, di mana agar kita semakin mengerti apa itu kemanusiawian kita. Tubuh kita ini, dalam tubuh kasar kita memiliki jiwa, kita memiliki roh. Jiwa itu di mana? Jiwa itulah
keseluruhan kepenuhan dari kemanusiawian kita, ya, bukan sebatas tubuh. Nah, ketika Allah menciptakan Adam, dia menghembuskan nafas haya. Apa yang membedakan kita manusia dengan hewan? Seandainya ku kasihlah kue, kamu suka mau pakai sendok makan, mau pakai tangan. Nah, atau kamu dikasih bahan-bahan, oh aku pingin makan ini dulu. Tapi kalau anjing Makan terus semuanya. makan. Nah, atau maaf, ketika kamu dengan suami berhubungan di depan orang, itu Tidak normal. tidak normal. Atau dia kawin dengan satu darahnya, itu dosa. Nah, kita mulai berbicara sedikit dosa. Nah, kenapa di hewan dikatakan berdosa? Tidak ada nggak normal ini binatang ini. Enggak. Disinilah letak jiwa dan roh kita itu. Binatang punya pemikiran, punya insting, ya. Manusia juga punya, tetapi berkaitan dengan jiwa dan roh, disinilah kesempurnaan dan kebebasan manusiawi diberikan. Kita mulai akan masuk ke dosa. Aku mau kuambillah rosario kami ini. Di mana duluan berdosa? Niatnya, jiwanya. Pikiran. Karena ada di kitab suci, di Injil dikatakan, Yesus katakan, bukan karena kau melakukan ini baru kau berdosa. Kau sudah mulai memikirkan saja, kau sudah berdosa. Betul. Disinilah jiwa. Nah, inilah ya jiwa. Pemikiran, budi, semua hal yang berkaitan dengan jiwa itu mulai. Benar, otak kita memikirkan, tetapi cara berpikir, disinilah letak jiwa. Budi membedakan antara baik dan benar. Hati nurani kita. Jiwa, ingat ya, jiwa mengambil peran. Mau kuambil rosario kam? Entar dulu. Niat ini sudah berdosa. Tetapi ketika ku ambil, tubuhku ini terkena Dosa itu. akibat atau efek dosanya. Oke? Nah, jadi jiwa ini yang memulai. Maka dari itu apa? Banyak dalam kehidupan kita ini, semakin banyak kita berbuat dosa. Termasuk dari pikiran awal itu. Pikiran, apapun itu. Apapun itu. Tubuh terkena efek dosa. Saya kasih cuitan sedikit. Kamu pernah lihat dan perhatikan, ya mungkin banyak sekarang di YouTube. Banyak santo-santa di gereja kita yang tidak hancur tubuhnya. Kristus bangkit sebagai yang pertama dan utama dengan penuh. Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Tubuh dan jiwanya penuh. Karena apa? Karena ketika aku mau berbuat dosa, jiwaku itu sudah menghadirkan dosa. Tapi tubuhku ini sudah terkena efek dan akibat dosa. Sudah dicemari. Makanya itu, ya kalau ditanya kenapa ada orang-orang kudus tidak hancur tubuhnya sudah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Disinilah mereka menjalani hidup kesucian dan kekudusan. Semakin sedikit mereka melakukan dosa, semakin tubuhnya itu tetap dalam keadaan murni dan kudus. Nah ini Kalau kita, jiwanya. kalau misalnya kita sudah misalnya pernah memikirkan kayak niat mencuri atau pikiran kita kotor, bagaimana kita menyucikan diri kita? Pengakuan dosa. Oke. Nah ini ya, pengakuan dosa itulah pintu yang diberikan Allah melalui gereja. Jangan hanya bayangkan kau hanya melakukan dosa besar. Niat saja. Niat saja tadi itu Ini. sudah berdosa ya. Ya. Kemudian apa? Nanti akan saya gabungkan. Sudah sedikit mengerti tentang dosa dan akibatnya. Oke? Nanti akan saya gabungkan sedikit. Tapi kita kembali ke penciptaan awal. Saat Adam dan Hawa. Nanti akan berkaitan ke suami istri. Oke ya? Biar agak sedikit satu jawaban semuanya. Nah, saat Adam dan Hawa mereka melakukan dosa. Ingat, jangan kita pernah katakan Allah itu penghukum, Allah itu hakim
Hakim yang begini yang katakan tidak. Kamu sudah punya anak 3 laki-laki dengan susah payahnya. Leon, jangan ini ya. Iya, iya. Puang, jangan ini. Asi-asi jangan ini. Kata jangan, apakah kamu membenci? Enggak sih. Apakah kamu langsung mengurung mereka? Allah pun demikian. Mengingatkan kepada Adam dan Hawa, jangan kau makan buah ini. Nanti kau akan mati berdosa. Nah, mereka tidak sekehendak dan sepaham. Karena bujukan dari si ular tua itu. Bujukan bukan dosa, tetapi bujukan itu sudah perlawanan. Kecerdikan si ular tua itu mendatangkan yang namanya pertama kali dosa. Jadi ingat, ketika Allah menciptakan semuanya itu baik adanya. Baik adanya. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Kau sakit, karena kenapa negara kita ini seperti ini? Kenapalah Tuhan ini harus menciptakan ini? Ya maunya Tuhan harus menciptakan semua orang baik. Tuhan sudah ciptakan baik adanya. Tetapi karena, ingat beda kita dengan binatang tadi. Allah memberikan mahkota tertinggi. Dia menghembuskan nafas haya. Kau mampu lebih dari ciptaan yang lainnya untuk memikirkan, menciptakan, melihat kebaikan dan kejahatan. Tahu, bukan duluan dilarang Allah, tapi kau sudah mampu diberi kebaikan yang penuh. Dibujuk si ular tua itu, ingat, dialah sumber kejahatan dan dosa pertama, kejahatan, kegelapan, bayang-bayang, maut. Ular tua itu dibujuk si Hawa, makanlah. Terikut, dimakan si Adam. Karena tidak sekehendak dengan Allah, tidak sejalan dan mengikuti perintah Allah, manusia jatuh ke dalam dosa. Ingat, Allah bukan menciptakan kejahatan, tapi manusia yang mengikuti keinginan dengan kesadaran kemauannya berawal dari dosa. Inilah dosa asal. Apa itu dosa asal? Kecenderungan. Jadi jangan dikatakan apa yang dibuat oleh si Adam dan Hawa itu kau lanjutkan. Kecenderungan untuk berdosa, kelemahan dan kekotoran kita karena efek dosa dari awal. Disinilah manusia sakit dan lemah, gampang dikenai atau disentuh sedikit oleh dosa, terikut olehnya. Lihat ya, disitulah kita sebagai seorang Katolik. Apa fungsi kita dibaptis? Dibaptis itu nanti akhirnya kepada apa yang saya terangkan tadi, maut. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh pertama sekali ke dalam dosa, mereka terkena, diikat oleh maut. Maut bukan sebatas kematian. Jadi jangan bayangkan gleb kau mati, itulah maut. Bukan. Itu kematian. Maut itu apa? Maut di mana jiwamu itu hancur, musnah, tidak ada lagi. Tidak berada bersama Allah lagi. Jiwa, ingat tadi ya jiwa. Oke? Nah, kita masuk ke pemahaman untuk sampai kepada mendoakan jiwa. Ini ku beri contoh. Inilah saat penciptaan. Inilah saat penghakiman. Oke? Nah, disinilah saat kita sekarang berbicara ini. Disinilah saat Yesus disalib. Oke? Lihat ya, pada saat penciptaan, Yesus hadir di tengah dunia ini dalam inkarnasinya. Kemudian ini pada saat kita, ini akhir zaman yang kita tidak tahu kapanpun. Nanti akan sampai kepada api penyucian juga akan diterangkan. Lihat, kenapa kita dibaptis? Kenapa Yesus itu harus hadir? Kenapa harus menjadi manusia? Sedikit cuit-cuitan, ya. Kenapa Yesus harus mati di hari Jumat? Pernah memikirkan itu? Kenapa sih nggak hari Kamis saja? Hari Selasa, hari Rabu? Iya. Kenapa? Pas hari Adam dan Hawa hari apa diciptakan? hari Sabtu bukan? Hari ke-5. 6. Sabtu. Enggak lah, Oh, iya. kita ngikuti Iya. mengikuti orang, orang Israel. Israel. Oke? Hari Jumat. Hari Jumat pada saat akan berakhirnya. Lihat, hal-hal ini merupakan permenungan yang harus dalam kita lihat.
Kenapa Yesus, kenapa nggak perempuan yang disalib? Yesus itu, Allah itu hadir dalam rupa perempuan. Aku mau tanya, kenapa harus dalam rupa Adam laki-laki? duluan yang diciptakan gitu ya. Adam. Ketika Adam itu, jangan kau bayangkan laki-laki. Maksudnya Adam itu wajib laki-laki. Pada saat Allah menciptakan Adam, Adama, tanah. Itu bahasa aslinya. Ya. Adam itu merupakan bahasa kepenuhan manusia. Sebelum ada Hawa, masih ada hanya Adam. Dialah kepenuhan dari manusia. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Dama. Kemanusiaan penuh. Setelah jadi, diambil tulang rusuknya Hawa. Engkaulah perempuan yang diambil dari tulang rusuk laki-laki. Oke? Barulah ada laki-laki dan perempuan dikatakan. Lihat. Dari sini harus kau lihat ketika dosa itu pertama sekali terkena. Allah hadir berinkarnasi, mengambil rupa menjadi manusia. Karena dosa Adam dan Hawa, mereka diusir. Anak-anak yang lahir melanjutkan kecenderungan dosa itu. Kristus hadir. Lihat ya. Kenapa Yesus harus disalib? Dalam kepercayaan dan agama, mereka harus mengorbankan, harus menyembelih, harus mengucurkan darahnya. Ini ya, hal-hal sederhana agar sedikit orang mengetahui perjalanan imannya. Agar betul-betul menyadari Kristus itu penyelamat. Atas apa? Maut. Maut itu di mana? Yang dimulai tadi oleh si ular tua kepada si Adam dan Hawa. Oke? Kristus hadir. Mati harus disalib, mengucurkan darahnya. Itulah kurban yang paling mulia. Bukan kurban seorang manusia saja, tetapi Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Cinta kasih Allah ketika menciptakan pertama sama dengan cintanya untuk manusia hadir dalam inkarnasinya menjadi Yesus. Dia mengorbankan dirinya sendiri demi cintanya yang penuh saat diciptakannya pertama sekali Adam dan Hawa. Kemudian apa? Masuk ke dalam kubur. Apakah Allah mati? Yesus mati. Tapi apakah Allah mati? Allah masuk ke dalam alam kematian untuk membuka ikatan dosa, ikatan maut, mulai dari Adam. Oke? Mulai dari Adam sampai dia. Karena dia adalah Allah pemilik waktu yang dulu, sekarang, dan yang akan. Kematiannya penuh untuk selama-lamanya, awal dan yang akhir. Penebusannya penuh untuk dari yang pertama sampai nanti cucu cici-cicimu. Karena apa? Dia Allah, pemilik pemegang waktu. Dia masuk ke alam kematian untuk melepaskan ikatan maut, penjara maut, dan kurungan maut atas jiwa manusia. Saat aku mati, sedetik kemudian roh Allah kembali. Tubuhku masuk ke dalam tanah. Kalau aku banyak dosa aku ingat. Efek dosaku menghancurkan. Nah ini, penghancur. Kematian itu bukan sebatas nyawa. Hancur. Tapi ingat yang tadi saya terangkan. Kebaikan, kekudusan, mengikuti seluruh perintah Allah, pujian dan doa-doamu itu selama kau masih hidup. Ternyata berguna untuk tubuh dan jiwamu. Sudah? Nah, kemudian apa? Tubuh yang masuk ke dalam tanah, dia hancur. Karena dosa. Jiwa ini di mana? Awal penciptaan, akhir. Kita masih di sini. Kenapa hadapi penyucian? Kenapa kita butuh mendoakan? Di sini harus betul-betul disadari manusia dan betul-betul harus tahu apa itu kemanusiaannya. Jiwanya, pikirannya, semua itulah kemanusiaannya. Apa yang dia perbuat berefek kepada tubuhnya. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Kenapakah dia itu Allah? Kok perlu sih menjadi manusia?
Dalam kemanusiaannya lah Adam berdosa. Hal ini perlu ditebus dan telah ditebus dan terus terjadi. Tapi apa? Apakah semua orang sudah percaya kepada Kristus dan sudah dibaptis? Panggilanmu menjadi seorang Katolik bukan sebatas kau menjadi anggota gereja, tetapi kau harus menghadirkan wajah Allah, karya keselamatannya dalam hidupmu, bukan hanya untuk keluarga. Demikianlah apa yang dikatakan Gereja Katolik Universal. Perayaan Ekaristi, Misa Kudus, doa-doa umat beriman, ini semua bersatu. Di sini yang pernah kalau kau dengar, ada peziarah kita ini ada 3. Mereka, kita yang masih hidup di dunia, mereka yang sudah meninggal, tetapi mereka yang sudah bersama dengan Allah. Orang-orang kudus itu yang telah menjalani hidup kesucian dan mengikuti kehendak Allah. Setelah meninggal, mereka teriring kepada kemuliaan Allah. Karena apa? Jiwanya dalam keadaan kudus. Tapi ingat, di akhir zaman, di pengadilan terakhir, kita akan sama-sama diadili. Walaupun mereka telah duluan menikmati kemuliaan Allah karena kekudusan. Nah, apa itu akhir zaman? Akhir zaman itu nanti di mana kita tidak tahu jiwa kita ini diadili. Jiwa, kamu pernah dengar waktu akhir zaman Allah akan membangkitkan tubuhmu dan roh Allah ada penuh padamu. Kau tidak lagi mengenai tubuh yang berdosa. Di mana itu? Ini harus betul-betul kita sadari dalam keberimanan kita. Di sini nanti perlu doa-doa itu. Tubuh kita ada jiwa. Inilah kenapa disebut api penyucian. Api penyucian itu jangan sebatas gambaran kita api membakar. Bukan. Api neraka itu apa lagi? Ya, agar sedikit membedakan. Ya, pemaham api penyucian dan api neraka. Api neraka itu contohnya, abang jauhlah, ya, kamu sangat rindu sekali. Atau siapa yang paling, bapak mungkin ya, udah meninggal. Bapakku. Apalagi baru acara, terasa bukan rindu maunya pingin aku nangis terus berdiri, ya. ya kan, Ya. kan itu. Tapi rindu kan, tapi nggak bisa kan, kerinduan itu apa? Ya. Lihat api neraka itu, di mana semua jiwa itu musnah. Tidak lagi mengenal cinta Allah. Dibakar lebih parah. Karena apa? Kau tidak punya harapan lagi melihat Allah. Kau tidak mendapat harapan apapun. Disinilah kau musnah selamanya, tidak ada harapan. Inilah neraka. Sakit toh? Rindu sama Bapa tetapi tidak bisa. Pingin sekali. Apalagi ketika jiwamu tidak bisa selamat. Kau sudah berharap terus, tapi kau dalam keadaan berdosa berat. Apa itu berdosa berat? Dosa yang tidak bisa diampuni paling tidak utama itu apa? Menghujat Allah. Tidak mengakui keilahian Allah. Ketika kau menyembah si setan, menyerahkan jiwamu kepada si setan, mereka yang duluan mengambil karya Allah, bunuh diri, dan banyak lagi hujatan-hujatan kepada keilahian Allah. Jiwa yang tidak bisa, itulah neraka. Apa itu jiwa di api penyucian? Api penyucian di mana jiwa meninggal aku. Banyaknya dosaku. Tapi perlu. Di akhir zaman ini aku akan diadili. Jiwaku yang berdosa ini harus dibersihkan. Bukan sebatas cinta kasih Allah saja. Rahmat Allah telah mengalir dalam kehidupan kita. Tetapi saat perjalanan sampai aku meninggal, terus aku berdosa. Gak pernah aku katakan Tuhan ampuni aku. Itu kenapa gereja memberi pintu gerbang yang sangat lebar untuk mohon pengampunan. Tapi orang paling segan untuk pengakuan dosa. Takut, pastor mana ini? Entahnya diceritakan dosaku. Kan itu tanpa disadari. Jangan kau lihat imamnya. Ingat, jangan kau lihat imamnya atau lihat orangnya atau nanti dia tahu. Bukan. Efeknya yang tanpa kita sadari.
jiwa kita ini terus dibungkus. Untung kau masih hidup aku ini. Masih bisa, Tuhan ampuni dosaku. Dan ingatlah, 5 menit atau 1 detik pun sebelum kau minta, sebelum kau beralih dari kehidupan ini, kau masih punya kesempatan. Tuhan ampuni dosaku, asal dengan tulus hati. Tapi selekas kau meninggal, jiwamu tidak bisa lagi kan, Tuhan ampuni dosaku. Waktu rahmat adalah waktu kehidupan, waktu cinta Allah mengalir. Kenapa di sini Kristus hadir inkarnasinya dalam Yesus? Karena Allah harus penuh hadir dalam waktu cinta. Waktu rahmat, Allah memberi penebusannya. Lihat, selekas kita meninggal, sedetik itu juga jiwa tidak bisa lagi katakan apa-apa.